Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimahullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Setelah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya dan berselawat kepada Rasulullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan akidah atau tauhid dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada bab tentang riya. Tentang riya. Ya, riya itu artinya ingin dilihat orang. Ya, artinya melakukan ibadah tetapi tujuannya agar ingin dipuji oleh orang lain atau ingin disebut-sebut namanya oleh orang lain atau ingin dilihat oleh orang lain. Itu namanya riya. Tujuannya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari pahala di sisi Allah, tapi tujuannya agar dia mendapatkan sanjungan, mendapatkan penghargaan dari orang-orang lain, ya dari ibadah yang dia kerjakan. Ya, itu dinamakan riya. Jadi riya ini hanya terbatas pada masalah ibadah, ya bukan masalah keduniaan. Ya, kalau keduniaan ya boleh saja tujuannya lah untuk dunia, tapi kalau masalah ibadah seperti sholat, sedekah, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, zakat dan seterusnya puasa, maka itu harus niat kita beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, kan bukan karena mendapatkan tujuan mencari pujian manusia, ingin dilihat oleh orang lain sebagai sebagai ahli ibadah misalnya atau sebagai orang yang suka bersedekah atau sebagai orang yang rajin sholat misalnya atau rajin berpuasa. Jadi bukan itu tujuannya. Ini ikhwat Islam, azakullah, yang harus kita waspadai. Iya. Jadi jadi riya ini adalah akhlak yang tercela. Iya, ikhlas itu riya itu lawannya ikhlas. Kalau ikhlas itu beribadah semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata mencari pahala di sisi Allah. Itu namanya ikhlas. Lawannya riya. Ya, riya tadi saya katakan adalah beribadah tujuannya untuk mencari pujian dari manusia, untuk mencari sanjungan dari manusia dan yang semisalnya. Jadi riya ini adalah akhlak yang tercela. Bahkan riya ini salah satu sifatnya orang-orang munafik. Ya, jadi riya inilah salah satu sifatnya orang-orang orang yang munafik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, jadi orang-orang munafik itu ya apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, maka mereka melaksanakannya atau berdiri melaksanakan sholat itu dengan bermalas-malasan. Ya, dengan bermalas artinya tidak ada semangat untuk beribadah. Ya, ingin ibadah itu selesai, cepat selesai sehingga dia mengerjakannya asal-asalan. Yang penting selesai dia sholat. Ya, bahkan lebih parahnya lagi yuraunan nasa. Ya, sudah malas, tidak ada niat ikhlas. Yang kedua mereka mencari pujian dari manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ya, artinya dia beribadah itu hanya ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia dilihat oleh manusia seakan-akan dia sungguh-sungguh beribadah. Tetapi kalau dia tidak dilihat oleh manusia, maka dia pun bermalas-malasan dalam beribadah. Itu namanya adalah orang yang riya dan salah satu sifatnya orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah, tidak menyebut-nyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, melainkan hanya sedikit saja. Ya, hanya sedikit saja. Ya, karena memang tujuannya beribadah dia bukan karena Allah, tapi karena riya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi riya ini termasuk bagian daripada syirik kecil. Ya, riya ini termasuk dari bagian syirik kecil, dia bukan syirik besar ya. Syirik kecil itu adalah syirik yang menyebabkan amal perbuatan yang dilakukan karena riya itu menghapuskan pahalanya. Artinya tidak mendapatkan pahala
ya justru dia mendapatkan dosa dari apa yang dia kerjakan dari amal ibadah. Itu namanya syirik kecil, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Tidak menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Itu namanya syirik kecil. Jadi kenapa ria itu digolongkan dia bagian daripada syirik kecil, termasuk syirik kecil? Karena seseorang yang beribadah dengan tujuan ria, maka tujuan ibadahnya itu bukan kepada Allah, bukan karena Allah, tetapi karena manusia, ditujukan kepada manusia. Ya, namun terkadang syirik ria ini bisa sampai kepada syirik besar. Ya, bisa saja ria ini sampai kepada syirik besar. Jika riaknya besar banyak, ya maka yang akan membawanya kepada syirik besar. Jadi jangan kita anggap remeh masalah riak, meskipun dia syirik kecil, tapi dia adalah perbuatan dosa besar, ya, karena dia bagian daripada syirik, kesyirikan. Bahkan kalau riaknya banyak, ya bahkan bisa membawa seseorang kepada menjerumuskan seseorang kepada syirik yang besar. Nauzubillah min dzalik. Kalau syirik besar maka bisa membawa pelakunya kepada keluar daripada agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang yang melakukan ria, ya artinya ibadah yang dilakukan atau yang bercampur dengan ria, ibadah yang dilakukan dan bercampur dengan ria, ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, dia beribadah semata-mata untuk mencari pujian manusia. Semata-mata dia ingin dilihat oleh manusia. Itu sebab atau asal, ya muasal dia beribadah, atau sebab motivasi dia beribadah bukan mencari ridho Allah, tapi dari awalnya dia beribadah tujuannya adalah untuk mencari pujian dari manusia, ya, bukan mencari ridho Allah atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik, ya, maka ibadahnya batal, artinya dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari ibadah tersebut, bahkan dia melakukan kesyirikan, dan syirik adalah perbuatan dosa besar. Yang kedua, ya, yaitu apa? Dia melakukan ibadah awalnya tujuannya karena Allah, untuk mencari ridho Allah, tapi pada saat beribadah, ya itu timbul riya di situ. Ya, tapi tujuan awalnya dia beribadah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tapi ketika dia sedang melakukan ibadah itu, tiba-tiba muncul riya di situ. Ya, ini ada dua kemungkinan. Ya, apabila ibadahnya itu ibadah yang tidak saling berkaitan, ya, maka ibadah yang awalnya yang dilakukan itu karena Allah itu diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah. Tapi kemudian setelah itu muncul ria setelahnya, dan ibadahnya ini tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya, ya maka ibadah yang selanjutnya itu yang dilakukan karena ria, maka itulah yang tertolak. Contoh misalnya seseorang yang ingin bersedekah, ya 100.000 misalnya, dia bersedekah, ya jadi 50.000-nya itu dia bersedekah karena Allah, tujuannya karena mencari pahala di sisi Allah, ya maka yang 50.000-nya ini itu diterima di sisi Allah pahalanya, ya amalannya, bernilai ibadah, pahala. Namun yang 50.000 tadi itu, ya ketika dia ingin ingin bersedekah, tapi yang 50.000 yang kedua ini niat sedekahnya ini bukan karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia, maka 50.000 yang kedua ini tergolong riya, maka tidak diterima pahalanya insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 50.000 yang pertama itu karena ikhlas, maka diterima oleh Allah, mendapatkan pahala. Adapun 50.000 kedua, ya karena tujuannya untuk mencari sanjungan, pujian dari manusia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia berdosa. Adapun jika ibadahnya itu saling berkaitan dengan satu yang lainnya, seperti misalnya sholat, ya seperti sholat. Ya, ini ada dua keadaan. Ya, kalau
dia bisa melawan riya itu, dia berupaya untuk meninggalkannya pada saat dia beribadah, ya dia berupaya untuk mengusir sifat riya dalam dirinya itu, ya dan dia tidak menyukai adanya riya yang timbul dalam dirinya, maka ibadahnya itu dimaafkan. Artinya tidak ada dosa di situ. Karena dia berupaya untuk menghindarkan dari diri dari riya. Dia melawan agar riya itu tidak ada dalam dirinya. Ya, maka bisikan-bisikan dalam dirinya ingin berbuat riya itu dia lawan, maka ini tetap dia mendapatkan pahala atas ibadah yang dia lakukan. Ya, ini contoh seperti sholat misalnya, dia melaksanakan sholat, ya tapi pada saat dia melaksanakan sholat itu timbul dalam dirinya riya, tapi dia lawan, ya dia berupaya untuk mencegah riya dalam dirinya, ya namun ada bisikan-bisikan, tetapi dia lawan, dia tidak ikuti riya tersebut, bahkan dia tidak menyukainya, maka itu sholatnya tidaklah batal, sholatnya tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang yang sholat misalnya, lalu di pertengahan sholat dia muncul riya dan dia ikuti, dia merasa senang, merasa tenang, merasa enak dengan riya tersebut, maka seluruh ibadah sholatnya itu batal, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adalah orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, lalu timbul di situ riya di situ, ya, maka itu tidak mempengaruhi ibadahnya. Karena apa? Karena sudah selesai ibadahnya, sudah selesai. Jadi riya yang muncul itu tidak mempengaruhi sama sekali, karena ibadah yang sudah dilakukan itu sudah selesai, kecuali kalau ibadahnya itu dapat menyakiti seseorang. Contoh misalnya dalam masalah sedekah dia sudah sumbang beri bantuan kepada orang lain, lalu dia sebut-sebut sedekahnya itu pada orang lain dengan tujuan riya misalnya, sehingga dapat menyakiti orang lain, dapat merendahkan orang lain atas sedekahnya itu, maka ini juga termasuk dosa, yang mana pahala sedekahnya itu yang dilakukan itu awalnya ikhlas, tetapi setelah dia bersedekah, dia ungkit-ungkit itu dengan tujuan merendahkan orang, membanggakan diri dia dan seterusnya, maka tujuannya riya misalnya, meskipun sudah selesai dari apa yang dilakukan, maka ibadahnya juga akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwatal Islam azakullah yang harus kita pahami dalam masalah ini. Ya. Ya, jadi tidak termasuk riya di sini orang yang senang, ya, ketika ada orang lain melihat ibadahnya. Ya, kenapa? Karena ini sudah terjadi. Ini khususnya yang sudah terjadi, ya. Ketika dia sudah menyelesaikan sholatnya misalnya, ya, atau sudah selesai melaksanakan ibadahnya, lalu dia gembira karena dia sudah melaksanakan kewajibannya, ya, dan dia gembira orang lain mengetahui ibadah yang dia lakukan. Tujuannya bukanlah untuk banggakan diri, tapi bagaimana orang lain juga bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Ya, maka ini tidak mengapa, ya, karena sudah selesai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga tidak termasuk riya seseorang yang gembira atau senang dengan perbuatan ketaatan yang dia lakukan. Ya, artinya ketika dia senang atas apa yang dia lakukan dari berubah ibadah itu, setelah dia beribadah kepada Allah, dia senang, ya, merasa enjoy, ya, dengan ketaatan yang dia lakukan, ya, dia senang dalam dirinya, hatinya senang, maka itu bukanlah riya, bahkan itu dalil bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Ya, karena kata Nabi dalam sebuah hadisnya, siapa yang senang dengan perbuatan kebaikan yang dia lakukan dan dia membenci atas perbuatan dosa yang dia lakukan, maka itulah orang yang beriman. Artinya ketika dia senang dalam dalam melakukan kebaikan, maka itu adalah ciri-ciri keimanan. Ya, karena orang beriman tentu suka kepada perbuatan kebaikan. Begitu juga kalau dia membenci perbuatan keburukan, artinya jika dia melakukan keburukan dia benci,
kepada keburukan itu dan dia bertobat kepada Allah, itu juga bagian daripada keimanan. Ini ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Hanya saja saya diwahyukan kepadaku oleh Allah, ya Allah memberikan wahyu kepadaku, ya annama, bahwasanya wahyu tersebut berbunyi atau berisi annama ilahukum, bahwasanya Tuhan kalian itu hanyalah satu, Tuhan yang satu. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh disembah, tidak boleh kita meminta kepada Nabi. Karena Nabi adalah manusia, bukan Tuhan. Hanya saja yang membedakan Nabi dengan kita sama-sama manusia. Sama Nabi manusia, kita juga manusia. Hanya saja bedanya, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu. Itu perbedaannya. Tapi sama-sama punya kewajiban. Nabi juga kewajibannya Nabi menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nabi juga dilarang untuk riya. Sama juga kita juga diperintahkan beribadah kepada Allah. Kita juga dilarang untuk berbuat riya. Sama-sama kita punya kewajiban. Ya, hanya saja Nabi memiliki nilai plus karena beliau mendapatkan wahyu, diangkat oleh Allah sebagai utusannya untuk menyebarkan syariat Islam ini kepada seluruh umat manusia. Jadi apa isi wahyunya? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah namanya ikhlas. Ya, jadi sekali-kali ikhlas itu lawan daripada riya. Artinya beribadah itu semata-mata kita tujukan kepada Allah. Kita sholat, iya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Iya, kita berzakat, berpuasa semata-mata mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah, mencari pahala di sisi Allah. Ya, semata-mata menjalankan perintah Allah, bukan karena tujuan-tujuan keduniaan, bukan tujuan-tujuan mencari pujian-pujian daripada manusia. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Kemudian hadis yang ya, ada hadis dari Rasulullah SAW. Ya, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana agna asyuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, Nabi bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya adalah orang yang tidak butuh kepada sembahan-sembahan selain aku. Tidak butuh kepada penolong-penolong selain aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sembahan-sembahan yang lainnya. Tidak butuh kepada penolong-penolong yang lainnya. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan kesendiriannya. Tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, satu-satunya yang menciptakan, termasuk juga yang mengatur alam semesta ini, begitu yang memiliki, yang menguasai, ya, yang mengatur, memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu. Tidak ada makhluk pun yang menyertai Allah, bersama dengan Allah mengatur alam semesta ini. Adapun malaikat hanyalah pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat pun tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan izin, kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita katakan ketika kita keluar rumah, misalnya Nabi ajarkan kita baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, kami mohon pertolongan kepada Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri kepada Allah segala urusan saya. Ya, la haula wala quwwata, tidak ada daya sedikit pun dan kekuatan ya kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, bukan seluruh makhluknya, termasuk malaikat-malaikat
yang memiliki kekuatan, tidak bisa berdaya upaya kecuali daya dan upaya kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ada makhluk-makhluk yang menjadi sembahan-sembahan selain Allah. Jadi kita menyembah, ya kita beribadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan ibadah yang lainnya, kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyembah selain kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa, meminta selain kepada Allah. Tidak boleh kita berharap selain kepada Allah. Tidak boleh kita takut ya untuk tunduk berbuat kesyirikan ya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya janganlah kita berbuat syirik ya karena kita takut kepada manusia. Kita hanya tunduk hanya kepada Allah, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud hanya kepada Allah, kita ruku ya semua seluruh ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah SWT yang mengatur kehidupan kita, memberikan hidayah kepada kita. Maka karena Allah satu-satunya zat yang berkuasa, yang memiliki, yang menciptakan, memberi nikmat dan seterusnya, maka segala ibadah ini juga harus ditujukan kepada Allah. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, zikir kita, dan semuanya harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita tujukan selain kepada Allah. Jangan kita tujukan, jangan kita persembahkan ibadah ini kepada jin, kepada setan, kepada para nabi, kepada para malaikat, ataupun kepada manusia-manusia yang lainnya, ataupun kepada pohon-pohon. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh sujud kepada mereka, kita meminta kepada mereka, kita berharap kepada mereka, bertawakal kepada mereka. Justru kita berharap, bertawakal, kita menyembelih hewan kurban, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah, asyraka ma'i fi ghairi, lalu dia melakukan kesyirikan dalam ibadah itu, artinya dia juga beribadah bukan selain kepada Allah. Artinya dia juga beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan sholat tetapi tujuannya ya bukan karena Allah, tetapi karena manusia misalnya. Dia bersedekah tujuannya bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi tujuannya adalah bukan mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah, mencari pahala di sisi Allah, tetapi tujuannya hanyalah untuk mendapatkan pujian manusia, ya, untuk mendapatkan sanjungan-sanjungan, untuk disebut-sebut namanya. Ini namanya riya. Ikhwatal Islam, ingin disebut dia orang yang kaya misalnya, kalau dia suka menyumbang, dikatakan ingin orang yang dermawan, ini namanya riya. Ya, melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Ketika dia sholat, ingin dikatakan dia sebagai ahli ibadah, sehingga dia memperpanjang sholatnya, tapi tujuannya ingin dilihat oleh orang, ya, atau dia ingin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, maka apa yang terjadi, ya, jika manusia melakukan ibadah itu bukan karena Allah, tapi karena tujuan manusia, untuk mencari penglihatan manusia, pujian, dan seterusnya, taraktuhu wa syirk, maka kata Allah, saya akan tinggalkan dia dan bersama yang tujuan yang dia niatkan itu. Ya, ini ikhwatul Islam. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan tidak memberikan pertolongan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolak segala ibadah kita itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa kepada atau orang itu menjadi orang yang berdosa karena sebenarnya ibadah itu ditujukan kepada Allah saja, tetapi dia justru mengalihkan ibadahnya, mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Oleh karena itu pentingnya kita senantiasa mengontrol niat-niat kita dalam beribadah. Apa tujuan kita beribadah? Apakah karena Allah atau karena manusia? Yang kedua, ketika kita sedang beribadah, kita kontrol juga karena syaitan selalu menggoda kita agar kita berpaling dari tujuan yang pertama, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah. Syaitan menggoda kita agar kita dipalingkan sehingga kita pun timbul riya di situ dan seterusnya. Ini juga yang harus kita lawan. Ikhwatal Islam, azakullah, ya. Oleh karena itulah perkara ini jangan kita anggap main-main dalam perkara ini. Kemudian yang terakhir, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, secara marfu yang sampai kepada Nabi,
Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Maukah saya sampaikan kepada kalian sesuatu yang saya paling takuti yang akan menimpa kalian, ya, yaitu lebih berbahaya daripada ujian daripada Al-Masih Dajjal. Jadi ujiannya Ad-Dajjal. Dajjal nanti itu dia akan menguji, akan muncul nanti di akhir menjelang hari kiamat. Dia mengaku sebagai Tuhan dan akan menguji orang-orang beriman untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Tetapi ada yang lebih takuti lagi, yaitu apa? Ya, di sini mengatakan asyirkul khafi. Ya, sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah yang paling kau takuti daripada fitnah Dajjal? Maka beliau mengatakan syirik yang tersembunyi. Itu apa? Riya. Ya, riya itu syirik yang tersembunyi, karena tidak ada orang yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena syirik itu tempatnya di hati, ya, tempatnya di hati. Boleh saja dia sholat, tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk dipuji oleh manusia. Boleh saja dia bersedekah, dia pergi umroh, dia pergi haji, dia berpuasa, tapi dalam hatinya niatnya adalah untuk dipuji oleh manusia. Itulah dinamakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, orang-orang tidak tahu, hanya dia saja yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan contoh syirik khafi sila yaqumur rajulu, yaitu seorang yang melaksanakan sholat, lalu dia memperindah sholatnya, tetapi tujuannya adalah agar orang-orang bisa melihat dia, ya, agar dia mendapatkan pujian dari orang-orang, disebut-sebut namanya sebagai ahli ibadah. Itulah syirik yang tersembunyi. Ini artinya ibadahnya itu niatnya bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah, bukan ikhlas semata-mata karena Allah, tapi karena manusia ingin mendapatkan pujian, manusia ingin dilihat ibadahnya oleh manusia. Itu namanya syirik khafi. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah kita tujukan hanya kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, lillahi taala, bukan tujuan untuk dunia, bukan untuk mencari pujian-pujian manusia ataupun sanjungan-sanjungan manusia. Ya, demikianlah alhamdulillah pembahasan tentang riya sudah selesai, ya. Ikhwatul Islam azakullah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit riya ini, dari sifat riya ini kita terhindar agar ibadah kita semua bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya tentang masalah riya dipersilakan. Silakan kalau ada yang bertanya tentang masalah riya. Baik, kalau tidak ada, saya anggap pembahasan tentang riya ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, wawasan tambahan tentang masalah riya, agar kita bisa beribadah semata-mata karena Allah, meninggalkan segala bentuk riya, agar ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.